Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kemudahan untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang solusi nabawi dalam menghadapi problematika rumah tangga ya. Materinya penting bagi kita yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga dan penting juga bagi para jomblo yang masih merana ya. Semoga mereka dimudahkan untuk segera bisa berumah tangga ya. Kok aminnya yang malah yang sudah nikah yang amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak dipungkiri ya bahwasanya rumah tangga adalah salah satu untuk meraih kebahagiaan, ketenteraman yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keesaan Allah, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan pasangan-pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan litaskunu ilaiha, bahwasanya kalian diberikan pasangan-pasangan oleh Allah untuk bisa sukun, itu bisa tentram, bisa tenang dengan pasangan kalian. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kebahagiaan yang hakiki bagi seorang lelaki adalah kebahagiaan dengan istrinya. Artinya jika seorang lelaki telah mendapatkan kebahagiaan di rumahnya bersama istrinya, maka sungguh dia adalah lelaki yang paling bahagia. Tetapi jika seorang lelaki, seorang suami tidak mendapatkan kebahagiaan dengan istrinya, pada hakikatnya dia tidak bahagia. Meskipun mungkin dia memiliki sebab-sebab kebahagiaan yang lain. Mungkin dia memiliki kemewahan, mungkin dia memiliki rumah yang besar, mungkin dia memiliki jabatan yang tinggi, mungkin dia memiliki anak buah yang banyak. Dan itu semua sebab-sebab kebahagiaan. Tapi jika dia tidak memiliki kebahagiaan dalam rumahnya, sungguhnya dia tidak bahagia. Dan kita dapati sebagian lelaki seperti itu, dia sengsara di rumahnya, maka dia berusaha mencari kebahagiaan di luar rumahnya. Carilah dia kegiatan-kegiatan dalam rangka lari dari kenyataan. Pingin cari kebahagiaan di luar, percuma. Kalau dia tidak menemukan kebahagiaan dalam rumahnya, sungguhnya dia sedang menderita. Oleh karenanya para bapak dan ibu-ibu yang bisa merasakan kebahagiaan dalam rumah, maka yakinlah itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana masih banyak orang yang mungkin kita lihat dia tertawa ya, tetapi belum tentu dia bahagia. Ketika pulang ke rumah dia sengsara. Ciri lelaki yang berbahagia yaitu selalu ingin pulang ke rumah. Dia di luar ingin pulang ke rumah, ingin ketemu istrinya. Berarti dia sayang sama istrinya dan dia menemukan kesejukan di dalam rumahnya, maka dia ingin pulang selalu. Kalau keluar sama teman-temannya, kalau ada acara di luar, aduh saya ingin pulang. Ditunggu apa? Istri. Berarti dia bahagia.
Tapi kalau ada seorang tidak betah di rumah, pingin di luar terus, nah ini tanda-tanda dia tidak bahagia. Maka segera perbaiki kondisi. Jangan dia biarkan kondisinya sengsara bertahun-tahun dia alami. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin bisa hidup rumah tangga tanpa ada problematika, tapi itu syibhul mustahil, hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Meskipun bisa saja terjadi ya. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, aqamat Ummu Saleh indi 20 sanah. Sungguhnya istriku Ummu Saleh tinggal hidup bersamaku selama 20 tahun. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Kami tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih meskipun satu permasalahan. Subhanallah. Berapa tahun? 20 tahun. Sebagian orang tidak bermasalah sama istrinya cuma malam pertama. Malam kedua sudah perselisihan ya. Imam Ahmad bayangkan 20 tahun bersama istrinya Ummu Saleh, famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Kami tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih meskipun satu permasalahan. Saya pernah umrah sama seseorang, dia tinggal di Bekasi ya. Kemudian saya ngobrol sama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya sudah ikut pengajian, sudah ngerti ilmu agama. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 3 tahun. Alhamdulillah Ustaz, dulu saya sering bertengkar sama istri. Setiap hari bertengkar ya. Ketika saya ikut pengajian, istri ikut pengajian, saya ngerti, istri ngerti, alhamdulillah. Sampai sekarang kita enggak pernah bertengkar. Sudah 3 tahun enggak pernah bertengkar. Kadang-kadang saya rindu ingin bertengkar lagi. Jadi ilmu yang kita pelajari harusnya memberi pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Namun problematika rumah tangga adalah suatu pernak-pernik kehidupan yang saya katakan tidak bisa kita hindari. Pasti terjadi. Oleh karenanya syariat memberikan solusi-solusi kepada kita jika kita menghadapi problematika rumah tangga dengan solusi yang banyak. Sampai ditulis buku khusus tentang metode-metode nabawi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan. Allah mentakdirkan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan-permasalahan. Supaya kita ngerti bahwasanya ya namanya problematika rumah tangga tidak bisa terhindar. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga orang yang termulia di alam semesta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang istri-istrinya telah dijamin masuk surga. Telah dijamin masuk surga, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kalian. Dan semua istri-istri Nabi akan menemani Nabi di surga, ya. Akan menemani Nabi di surga. Mereka adalah wanita pilihan, tetapi demikianlah mereka menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada problematika di antara istri-istri Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kuantitasnya tentu tidak banyak, tapi ada beberapa Allah takdirkan terjadi. Saya lihat Allah alam bisawab agar ketika problematika rumah tangga tersebut terjadi, kita melihat bagaimana sikap Nabi dalam menghadapi problematika tersebut untuk bisa kita contohi. Untuk bisa kita contohi. Yang Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah, yaitu teladan yang indah. Bahkan dalam masalah menghadapi problematika rumah tangga. Dan ini semakin menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Kalau kita perhatikan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan telah dibuat skenario oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah kehidupan Nabi yang lengkap dan komprehensif. Segala permasalahan, baik permasalahan rumah tangga, permasalahan kenegaraan, permasalahan hubungan dengan pihak luar, ketika dalam perdamaian, dalam peperangan, semua ada. Permasalahan dalam pernikahan, permasalahan dalam bertetangga, permasalahan dalam bersahabat, dalam perdagangan, semua disusun sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjalani perkara-perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga
bisa menjadi teladan bagi kita. Dan ini sangat dipahami oleh orang yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Kalau dia pelajari, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kondisi-kondisi yang berbagai macam model kondisi yang nantinya akan menjadi teladan bagi umatnya. Akan menjadi teladan bagi umatnya. Bagaimana kondisi susah, bagaimana kondisi mudah, ya, bagaimana kondisi tertekan, bagaimana kondisi menyerang, bagaimana kondisi diserang, dan berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi umatnya di kemudian hari. Nah, jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan sekejap mata. Dengan dinaikkan burak kemudian pergi ke Madinah, selesai urusan. Abu Jahal mau kejar enggak bisa, gimana mau ngejar burak ya? Tetapi tidak demikian yang Allah jalankan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi perlu persiapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menyewa penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid yang dia adalah orang kafir, yang dia tahu jalan tikus dari Mekah menuju Madinah, ya. Kemudian agar tidak dicurigai karena dia bukan muslim. Kemudian Rasulullah SAW tidak langsung pergi menuju Madinah ke arah utara, bahkan ke arah selatan dahulu menjauhi kota Madinah, harus masuk dalam goa Jabal Thawr selama 3 hari. Buat apa? Agar membutakan orang-orang Quraisy yang sedang mencari dan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berjalan, ya, menuju kota Madinah, dan berbagai macam trik Rasulullah SAW lakukan. Semua apa? Supaya agar bisa menjadi pelajaran bagi umatnya. Di antaranya Allah mentakdirkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW ada problematika. Ada problematika di antara istri-istri Nabi SAW dengan Nabi SAW. Ya. Dan ini bukan dialami oleh Nabi SAW saja, ya. Bahkan kalau kita baca sejarah bagaimana dialami juga oleh nenek moyang Nabi SAW, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, kemudian menikah dengan Hajar, maka terjadi problematika kecemburuan antara Sarah kepada Hajar, sehingga akhirnya Ibrahim alaihissalam harus membawa Hajar ke kota Mekah, dan itu pun ada hikmahnya, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk dalam metode-metode nabawi dalam menghadapi problematika rumah tangga, saya perlu ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat untuk menjadikan kehidupan rumah tangga adalah sarana untuk mencari keberkahan, sarana untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Sampai para ulama membahas tentang 2 orang lelaki, yang satu sengaja tidak mau nikah. Kenapa? Menurut dia menikah itu menghalangi ibadah dia. Tadinya dia bisa baca Quran mungkin sehari berapa juz, dia bisa sholat malam sehari berapa rakaat, dia bisa fokus di masjid untuk beribadah kepada Allah, dia bisa banyak baca buku-buku ulama. Tetapi ketika dia menikah, semuanya itu pasti berkurang. Pasti berkurang, enggak mungkin bisa bertahan. Kenapa? Ketika dia sudah menikah, dia akan sibuk ngurusi istrinya, ngurusi anak-anaknya, dia harus mencari nafkah lebih banyak untuk istrinya, waktu baca Qur'annya berkurang, waktu salat malamnya berkurang, waktu baca bukunya berkurang, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Yang satunya dia tetap menikah, dan dia tahu konsekuensi akan dia alami. Dia akan mengalami kesulitan mencari nafkah untuk ngurusi anak, ngurusi istri, ibadahnya berkurang. Mana yang lebih baik antara yang pertama atau yang kedua? Yang tidak nikah atau yang menikah? Yang lebih baik kata para ulama adalah yang menikah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam pernikahan itu ada ibadah, pahala mengalir. Seorang menikah maka dia telah memasuki lautan kebaikan. Banyak kebaikan yang akan dia dapatkan dalam pernikahan tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Siapa yang menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Dengar baik-baik para jomblo, ya. Siapa yang menikah telah sempurna setengah agamanya. Falyajtahid fi nisfil baqi. Tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi.
Tetapi dia berusaha menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat. Bagaimana yang harus dia lakukan, dan ketika terjadi perbedaan rumah tangga apa yang harus dia lakukan. Maka seorang lelaki harus menyadari akan hal ini, bahwasanya tidak usah dia mencari pahala terlalu jauh-jauh keluar rumah. Di rumahnya sendiri ada ladang pahala. Dan dia bisa menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah dengan menjadi suami yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Jadi kita bisa mencari surga yang tinggi dengan menjadi suami yang terbaik bagi istri kita. Dan itulah diterapkan oleh Nabi, diterapkan oleh para sahabat. Sehingga kalau kita membaca tentang sirah mereka, bagaimana istri-istri para sahabat sangat cinta kepada suami-suami mereka, sampai ketika sudah menjanda mereka tidak mau nikah lagi karena saking sayang kepada suaminya. Di antara contohnya adalah misalnya Abu Darda. Abu Darda, ya, bagaimana dia menyampaikan hadis kepada istrinya, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu di surga bersama suaminya yang terakhir. Ketika Abu Darda meninggal dunia radhiyallahu taala anhu, maka istrinya menjanda. Kemudian dia dilamar oleh seorang yang hebat, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, seorang yang hebat terkenal Quraisy. Tetapi Ummu Darda tidak mau. Dia bilang, la uridu li Abi Darda badilan. Aku tidak mau mencari pengganti buat Abu Darda. Sehingga dia rela menjanda sampai akhir hayatnya, tidak ingin di surga berpisah dengan suaminya apa? Abu Darda. Padahal yang ngelamar bukan orang sembarang. Yang ngelamar orang terkenal, orang punya kedudukan, Muawiyah bin Abi Sufyan, namun dia tidak mau menikah dengan lelaki lain. Contoh lagi siapa? Contoh istrinya Utsman bin Affan. Istrinya Utsman bin Affan. Utsman meninggal sekitar umur 70 atau 80, saya agak lupa, yang penting sudah tua. Istrinya masih muda. Istrinya masih muda, dan dia menyaksikan bagaimana ketika Utsman diserang, dikepung rumahnya radhiyallahu taala anhu, kemudian ditikam di hadapan dia, ya. Kemudian Utsman bin Affan meninggal dunia. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, karena dia terkenal cantik, ya, orang-orang banyak melamar. Dia bilang, saya tidak mau menikah dengan siapapun. Terkenal giginya indah, istrinya Utsman ini. Maka dia patahkan giginya supaya orang tidak ada yang bicara tentang apa? Giginya. Subhanallah. Dia tidak ingin cintanya luntur kepada siapa? Utsman. Padahal dengan jarak umur yang jauh. Ini istri-istri sahabat. Lihatlah bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang akhirnya menikah dengan Nabi, tapi sebelumnya dia tidak mau menikah dengan siapapun. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu taala anhu, maka dia berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh suaminya kalau terkena musibah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li atau akhluf li khairan minha. Kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal, aku berdoa dengan doa ini. Sunnah Nabi kalau terkena musibah doa dengan doa ini. Maka Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajurni fi musibati hadza. Ya Allah, berikanlah aku pahala di balik musibahku ini. Ketika dia mau melanjutkan doa berikutnya, gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah tidak mengucapkan. Dia tidak mau berdoa, gantikanlah aku dengan lebih baik. Dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Lelaki mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang bisa menggantikan kedudukan suamiku? Lihat bagaimana para sahabat, suami-suami yang terbaik. Sampai istrinya berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi karena sunnah Nabi, maka tetap dia berdoa dengan doa tersebut. Wa akhlif li khairan minha. Gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ternyata Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau seorang suami sampai istrinya sayang sama dia, sampai istrinya berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Sampai istrinya kalau kemana-mana, suamiku Masya Allah. Ya, itu insya Allah ciri-ciri penghuni apa? Surga.
Tapi kalau kemana-mana istrinya, suamiku Masya Allah amit-amit. Itu masalah berarti. Kalau entah suaminya masalah, entah istrinya yang masalah. Ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya di kehidupan rumah tangga ini banyak pahala yang bisa kita raih. Yang penting kita jalankan dengan sesuai sunnah. Ya. Pernak-pernik kehidupan pasti ada. Demikian juga wanita. Kalau ingin menjadi wanita terbaik, di sisi Allah jadilah wanita terbaik bagi suami. Dan ujian kepada istri sangat berat untuk menjadi wanita yang terbaik. Makanya dalam hadis ketika Nabi bertemu dengan seorang wanita, Nabi SAW bertanya, "Adatu ba'lin anti?" Apakah engkau punya suami? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? "La alu bihi juhdan." Ya Rasulullah, aku maksimal dalam melayani suamiku, maksimal dia bilang. Saya maksimal dalam melayani suami saya kecuali yang saya tidak mampu. Maka Nabi SAW bersabda mengingatkan wanita tersebut, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana kondisi dirimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya kalau kau ingin masuk surga, sudah tinggal taat kepada suami, suami senang melihatmu, suami selalu merindukanmu, insyaallah langsung masuk apa? Masuk surga. Mudah. Jadi seorang wanita juga berusaha mencari keridhaan suaminya ya. Sampai bagaimana kita tidak usah bicara tentang hak suami, bagaimana agungnya hak suami di si istri. Sampai saya renungkan tentang al-iddah wal istihdad ya. Wanita kalau suaminya meninggal dunia, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu harus tahu nih ya. 4 bulan berapa? 4 bulan 10 hari. Dan ini iddah yang paling lama. Rata-rata orang iddahnya 3 kali haid. Kecuali wanita yang mengandung maka iddahnya sampai melahirkan. Seorang wanita yang suaminya meninggal, dia harus tetap menghormati suaminya meskipun suaminya sudah meninggal. Dia harus menang di rumah. Tidak boleh keluar-keluar kecuali ada keperluan berapa hari? 4 bulan 10 hari. 130 hari sekira kurang lebih 130 hari. Dia tidak boleh keluar-keluar rumah kecuali keperluan. Tidak boleh pindah ke rumah lain, harus tetap di rumah suaminya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa? Suaminya. Dan dia tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias sampai 4 bulan 10 hari. Kalau sudah selesai baru silakan dia menikah lagi. Jadi syariat mengajarkan kepada dia untuk menghormati suaminya bahkan ketika suaminya sudah meninggal dunia. Maka ini harus diperhatikan oleh kita semua, kita lelaki berusaha menjadi suami yang terbaik. Kalau kita merasa dapat pahala, senyum sama orang merasa dapat pahala, memaafkan kesalahan orang lain dapat pahala, memberi pemberian kepada orang lain dapat pahala, maka senyum, memaafkan dan memberikan kepada istri lebih utama daripada orang lain. Istri orang yang paling banyak jasa kepada kita. Ya akhi, kalau antum bisulan, siapa yang ngerawat bisul antum? Kalau saya bisulan dulu yang ngurus istri saya. Jadi siapa yang paling dekat dengan kita, yang punya jasa paling besar sama kita, yang melahirkan anak-anak kita, yang ngurusin anak-anak kita, yang kalau kita sakit yang ngurusin istri kita. Maka lebih utama kita berbuat baik kepada istri kita daripada orang-orang jauh. Meskipun ada fenomena sebagian lelaki kalau sama orang jauh begitu baik, murah senyum, dermawan, sama istri sangat pelit. Ya. Ada yang seperti itu. Sama orang jauh Masya Allah. Sama istri orang baik sekali. Apalagi sama janda orang, Masya Allah. Kalau sama istri sendiri masih perhitungan, pelit. Salah, ini salah dalam prioritas. Sama sebagian wanita juga demikian. Masya Allah kalau sama suami orang ramah. Sama tukang bakso saja ramah ya. Kalau minta tambah bakso, Mas, 1 piring lagi Mas ya, semangkok lagi ya. Masya Allah. Kalau sama suaminya, Bang, itu Bang, Mas, jukokna Mas. Kasar. Bisa-bisa suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Biar disayang sama istrinya. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Orang yang paling utama kita sayangi adalah orang terdekat kita. Sekali lagi, adanya problematika rumah tangga tidak menunjukkan bahwasanya kita ini tidak bertakwa. Allah telah menjalankan
takdirnya ada orang-orang yang bertakwa bahkan dijamin surga, mereka ada kehidupan, ada problematika dalam kehidupan rumah tangga. Kecuali problematika rumah tangga tersebut kuantitasnya terlalu banyak dan kualitasnya terus-menerus. Ya, kualitasnya berat problemnya, kemudian kuantitas terus-menerus. Ini berarti tidak wajar ke rumah tangga tersebut. Harus segera diperbaiki, kalau enggak dibuyarkan. Tapi kalau problematika biasa, seminggu sekali ya, macam-macam ya. Saya pernah ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Ustaz, suami saya, ya Allah Ustaz, saya tidak kuat, Ustaz, saya mau minta cerai, pokoknya nangis-nangis cerita. Kenapa Ustaz? Dia kalau udah marah, dia kadang bilang saya, terkadang dibilang babu, terkadang dibilang merendahkan sekali. Saya sakit hati Ustaz. Aduh, saya bilang ya udah, kali saya enggak bisa maksa Bu. Ya memang enggak enak kalau bagaimana wanita direndahkan, dianggap saya seperti pembantu. Saya bilang kalau ibu minta cerai ya wajar, saya bilang. Saya bilang sering enggak suami kayak gitu? Ya paling setahun sekali. Setahun sekali sabar kata saya. Cuma setahun sekali Bu. Iya, kadang-kadang setahun sekali. Ya mungkin setahun 2 kali udah sabar Bu. Paling cuma sebentar. Cuma setahun sekali ya. Cuma setahun sekali, cuma dengar-dengar dia tutup tidur, besok sudah selesai. Kecuali kalau tiap hari, itu lain cerita ya. Jadi problematika rumah tangga pasti ada. Jika kuantitasnya masih di ambang kewajaran ya sabar. Sabar. Antum kira kalau cerai kemudian kawin lagi tidak ada problema rumah tangga, mungkin lebih banyak lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian dari sisi ini, berarti insyaallah kita kuat bisa menghadapinya. Jalani dan alhamdulillah Anda bisa menghadapinya. Kalau Anda tidak sabar bisa jadi Anda dikasih ujian lain yang belum tentu Anda bisa menghadapinya. Sabar ya. Baik. Kita akan menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sikap Nabi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Hadis-hadis ini kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Masalah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah dengan istri-istri yang lain ya. Dan ini di antara amanahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kan terkait dengan aib beliau. Dia salah. Dan ini tidak banyak, maksudnya tidak sampai 20, 30 selama kehidupan berumah tangga dengan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sebelum Nabi berhijrah. Ya, tapi kemudian baru tinggal bersama Nabi 3 tahun berikutnya. Yaitu kira-kira kehidupan rumah tangga Aisyah dengan Nabi kira-kira 10 tahunan. Kira-kira 10 tahunan. Kalau kita lihat riwayat tentang hadis-hadis tentang permasalahan rumah tangga yang disampaikan oleh Aisyah tidak banyak. Taruhlah 10 permasalahan, taruhlah 20 permasalahan. Tidak banyak ya. Namun Aisyah tidak menyembunyikannya radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan sebagai amanah dan sebagai pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena sebagian kelompok mencaci maki Aisyah, memang Aisyah istri kurang ajar, suka bikin masalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah di neraka, Aisyah pezina dan macam-macam. Kita bilang enggak. Mahlan, sabar. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang problematika rumah tangga, kalau dia mau dia sembunyikan. Dia tidak ingin ceritakan. Tetapi kenapa dia ceritakan? Karena ini amanah. Ada pelajaran dari suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghadapi problematika rumah tangga. Dan dia adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang orang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dirawat di rumah Aisyah. Rasulullah sallallahu selalu bertanya kepada istri-istrinya, "Aina ana godan?" Besok saya jatah nginapnya di mana? Dan ini dalil bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk adil dalam menjalani jatah nginap meskipun dalam kondisi sakit parah dia mau meninggal, dia selalu digilir. Malam pertama rumah ini, malam pertama istri berikutnya, malam berikutnya istri berikutnya, malam berikutnya istri berikutnya. Sampai beliau tidak kuat, beliau rindu ingin di rumah Aisyah. Beliau tanya terus, "Aina ana godan?" Besok saya di rumahnya siapa? Ternyata bukan Aisyah. Besok tanya lagi, "Aina ana godan?" Besok saya di rumahnya siapa? Pingin di rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain ngerti bahwasanya suami mereka ingin apa? Di rumah Aisyah. Mereka semua ngalah. Akhirnya mereka membiarkan Nabi tidak menggilir jatah nginap dan dirawat di rumah Aisyah. Mereka datang bergantian merawat Nabi di rumah Aisyah sampai Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Makanya Aisyah mengatakan di antara
keberuntungan yang Allah berikan kepadaku bahwasanya Nabi SAW meninggal di rumahku, meninggal ketika lagi giliranku, dan meninggal di pangkuanku, dan sebelum meninggal air liur Nabi bercampur dengan air liurku, yaitu ketika Rasul ingin meninggal SAW, maka datang Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, dan Abdurrahman sedang bersiwak. Tiba-tiba Rasulullah ingin bersiwak, tapi Rasulullah sudah tidak bisa ngomong. Rasulullah hanya melihat siwak tersebut. Kata Aisyah, "Akhudhuhu lak." Ya Rasulullah, saya ambilkan siwak itu untuk engkau. Rasulullah menganggukkan kepalanya, maka aku pun mengambil siwaknya Abdurrahman bin Auf, fatayyabtuhu, saya pun gigit, qaddamtuhu, kemudian saya haluskan, saya kasih air liur saya supaya lembut, kemudian saya kasih Nabi. Rasulullah SAW bersiwak, itu siwak terakhir. Fama ra'aituhu yastanna ahsanah istinanan minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak seindah ketika dia bersiwak terakhir tersebut sebelum bertemu dengan Rabbnya. Maka Nabi pun bersiwak, air liur Aisyah yang ada di siwak tadi bercampur dengan air liur Nabi SAW, kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Artinya, saya ingin sampaikan Aisyah, mungkin kita nanti baca, Aisyah kok begitu, Aisyah kok begitu. Ingat, dia remaja, masih apa? Masih kecil usianya. Namun dia meriwayatkan hadis-hadis ini untuk pelajaran bagi kita. Bagaimana Nabi menghadapi kondisi kalau istrinya melakukan kesalahan, bagaimana sikap Nabi SAW dengan sikap-sikap yang bervariasi. Baik, kita akan bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, Aisyah ini paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat Nabi kalau ingin kasih hadiah kepada Nabi, mereka tunggu jatah gilir Nabi di rumah Aisyah. Kalau lagi di Aisyah baru mereka kasih hadiah. Kenapa? Kalau Nabi lagi di Aisyah hati berbinar-binar. Kalau enak orang lagi senang dikasih hadiah kan apa? Menyenangkan. Jadi mereka nunggu kapan Nabi di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya ini diketahui oleh istri Nabi yang lain. Mereka pun tidak mau. Mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bilang sama sahabat-sahabatmu, kalau mau kasih hadiah jangan nunggu lagi di rumah siapa? Aisyah. Tapi Nabi tidak, ini Nabi mau ngapain? Akhirnya mereka ngirim Ummu Salamah untuk mempermasalahkan masalah ini kepada Nabi SAW. Ummu Salamah diutus oleh istri Nabi untuk mempermasalahkan kepada Nabi SAW. Ummu Salamah pun berbicara. Akhirnya Nabi memberi suatu jawaban, kata Nabi SAW, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Aisyah ini spesial. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafim ra'atin minkunna ghairiha. Demi Allah wahai Ummu Salamah, saya tidak pernah wahyu turun kepada saya sementara saya sedang berselimut dengan seorang wanita kecuali ketika saya sedang berselimut bersama siapa? Aisyah. Yang kalian tidak ada. Berarti dia spesial. Buktinya ketika saya sedang berselimut dengan dia, Allah tetap turunkan apa? Wahyu kepada saya. Ya Rasulullah jelaskan keutamaan Aisyah agar tidak diganggu terus ya. Tapi kita akan bacakan di antara metode menghadapi problematika rumah tangga. Kita sampai jam berapa tadi? Masih lama ya? Waktu jadi sampai jam 6.40 ya. Berarti masih 1 jam. Benar, 1 jam 10 menit lagi. Masih panjang ya? Alhamdulillah. Baik. Metode pertama, kalau ada kecemburuan dari istri kita misalnya atau masalah, terkadang kita hadapi dengan senyum saja, enggak usah dikomentari. Ya udah senyum aja. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak semua permasalahan kita hadapi dengan serius. Ya udahlah, senyum atau diam aja. Tidak semua kita respon. Ada masalah kita respon, ada masalah kita respon, enggak. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajarah qad ukila minha." Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda seandainya Anda singgah di suatu lembah, di situ ada sebuah pohon. Kemudian pohon tersebut sudah dimakan atau diambil oleh hewan yang lain. Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha. Ada sebagian pohon yang belum diambil sama sekali buahnya atau daunnya belum dimakan sama sekali.
fi ayyihima kunta tarti' ba'iraka, maka di pohon manakah engkau akan menambatkan ontamu untuk mungkin mengambil dedaunan atau makanan dari pohon tersebut. Pilih mana? Pohon yang sudah dimakan atau pohon yang belum? Qala, maka Nabi mengatakan fil ladzi lam yurta' minha. Tentu ya aku akan singgah atau menambatkan ontaku di pohon yang belum dimakan sama sekali. Maksud Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya saya ini adalah wanita yang gadis, istri-istrimu yang lain semuanya sudah janda, artinya sudah pernah menikah dengan lelaki lain, adapun saya tidak pernah. Ya. Aisyah ingin menunjukkan saya mulia karena saya masih apa? Masih gadis. Kenapa Aisyah mengucapkan perkataan ini? Disebutkan dalam Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad sebab Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan pernyataan tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu aina kunta mundhul yaum. Rasulullah SAW masuk ke rumah dan terlambat datang. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau dari mana saja sejak dari tadi? Kok baru datang sekarang?" Maka Rasulullah berkata, "Ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah." Ini di siang hari. Wahai Humaira, maksudnya Aisyah. Humaira adalah panggilan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang artinya wahai wanita yang pipinya berona-rona merah ya, karena Aisyah sangat putih. Rasulullah di antara panggilan kepada Aisyah dengan menyebutkan sifat yang menunjukkan kecantikan Aisyah yaitu rona-rona merah di pipinya saking putihnya ya. Humaira artinya demikian, wahai wanita yang ada merah-merah di rona pipinya ya. Dan ini di antara sunnah Nabi SAW kalau kita panggil istri kita dengan kata-kata yang indah ya. Wahai sayangku, wahai my honey ya, atau apa lagi? Wahai yang terurai rambutnya, wahai yang mancung hidungnya ya. Ya. Bukan wahai yang tembem pipinya enggak. Wahai yang jerawatan jidatnya enggak ya. Kita panggil dengan kata-kata yang indah. Mbok, ma, kurang keren ya. Panggillah. Hani, ada sebagian teman saya kalau panggil istrinya Hani, Masya Allah ya. Ada sayang, ada cinta, ada macam-macam ya. Sunnah Nabi dapat pahala, manggil istri dapat apa? Pahala. Rasulullah SAW panggil, "Ya Humaira." Didengar enak didengar ya Aisyah. Wahai wanita yang saking putih pipinya sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Rasulullah panggil dengan panggilan yang indah. Kemudian Rasulullah jelaskan, ini pertanyaan yang sensitif. Kamu dari mana aja? Waduh repot kan. Dari mana aja? Kalau dari pasar enggak ada masalah, dari istri yang lain kan repot. Tapi Rasulullah kan enggak mungkin berbohong. Itu siang hari, maka Rasulullah SAW ditanya, "Aina kunta mundhul yaum?" Dari mana saja engkau wahai Rasulullah? Rasulullah langsung buka dengan ya Humaira, dengan panggilan yang indah. Kemudian Rasulullah berkata, "Kuntu inda Ummi Salamah." Saya tadi di rumahnya siapa? Ummu Salamah. Berarti di istri yang lain. Fakultu ma tasba' min Ummi Salamah, kata Aisyah, engkau belum kenyang juga dari Ummu Salamah, kok masih di situ terus? Ini pertanyaan kencang juga ya. Rasulullah tidak bersalah. Jadi dalam kehidupan rumah tangga poligami yang wajib bagi seorang suami adalah malam harinya. Siangnya dia bebas kemana, karena siang dia punya hak untuk mencari nafkah. Dia mau ke sana, mau ke sini ya. Tapi kalau malam dia harus sudah berada standby di rumah istri yang dapat jatah nginap. Bisa jadi seorang suami punya keperluan pada istri yang lain, dia datang ke sana ada keperluan. Mungkin masalah anaknya, mungkin masalah kebutuhan rumah tangga, tapi malam dia harus standby di rumah yang ada rumah wanita yang merupakan istri yang merupakan jatah gilirannya. Dan Nabi ini siang hari ada keperluan sama Ummu Salamah sehingga dia datang kepada Aisyah pada waktu yang tidak biasa dia datang. Maka artinya agak terlambat. Maka Aisyah bertanya, "Dari mana?" Jawaban Nabi, "Dari Ummu Salamah." Oh, belum kenyang juga dari Ummu Salamah. Ini kan perkataan yang bisa menimbulkan permasalahan ya. Kalau seorang lagi tidak sabar, kamu itu jatahmu cuma malam doang, siang itu hak saya. Kamu enggak ngaji ya, enggak ngerti ya. Kalau kita mungkin begitu ya. Makanya ngaji. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Dia tidak salah, Nabi tidak salah. Hak dia untuk siang hari mungkin ada keperluan dan dia tidak macam-macam. Kata Aisyah, fatabassama, Nabi cuma tersenyum.
Jadi tidak semua ledakan harus dibalas dengan ledakan. Tidak semua rudal Scud harus dibalas dengan rudal Patriot. Terkadang disenyumin saja rudalnya hancur sendiri. Ini contoh. Rasulullah SAW menghadapinya dengan senyum aja, kemudian selesai. Dengan selesai. Tapi dia sudah buka dengan apa? Ya Humairah. Wahai wanita yang sangat putih. Pipinya sampai nampak rona-rona merah di pipinya ya. Setelah itu baru Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, semua istri-istrimu pernah punya suami, saya tidak pernah punya suami." Nah, dia ingin melanjutkan. Jadi Nabi tersenyum, Aisyah belum puas, Aisyah nambahin lagi. "Ya Rasulullah, ala tukhbiruni anka law annaka nazalta bi udwataini ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'iyat ayyuhuma kanat kunta tar'a." Ya Rasulullah, kalau kau singgah di dua lembah. Satu lembah ada pepohonan yang belum disentuh sama sekali oleh hewan-hewan atau oleh yang lain. Satu lembah sudah dimakan pohon-pohonnya. Maka kau akan singgah di lembah yang mana? Ya. Nabi berkata, di lembah yang belum dimakan pohon-pohonnya. Maka Aisyah mengatakan, fa ana lastu ka ahadin min nisaika. Ya Rasulullah, saya tidak seperti istrimu yang lain. Kullu imra'atin min nisaika qad kanat inda rajulin. Sungguhnya semua istrimu pernah jadi istri lelaki lain. Pernah punya suami, saya tidak pernah. Qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Taib. Ini metode pertama. Jadi kalau antum ada masalah, antum senyum, ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah senyuman tersebut mendatangkan apa? Pahala. Senyum kepada orang yang sedang ngomel ya. Tapi jangan senyum ngejek ya. Senyum aja. Karena senyum itu macam-macam. Ada senyum ngejek, ada senyum marah, Nah, itu marah. Ntar nanti habisnya. Ada senyum memang senyum santai, ya senyum, ya lihat tingkahnya senyum, ya senyum yang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu sumber pahala. Ingat Nabi pernah tersenyum dalam menghadapi problematika rumah tangga. Ini semua teori ya, nanti prakteknya susah ya. Yang penting saya sudah jelaskan, tinggal antum praktekkan. Melewat pahala senyum, melewat pahala ngamuk. Yang berikutnya cuek. Tidak senyum, tidak tapi cuek aja. Anggap enggak ada masalah. Salah satu metode yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menghadapi problem rumah tangga adalah dengan tidak menggubris. Sebagaimana di kisah yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW punya istri 9. Rasulullah SAW menjaga giliran tersebut dengan seadil-adilnya. Rasulullah SAW menjaga gilirannya. Kemudian dia bergiliran istri yang pertama, istri kedua. Dan kalau suatu malam Rasulullah sedang satu istri yang lain datang, kadang-kadang mereka makan bareng di situ. Di rumah istri yang ada jatah jatah gilirannya. Ya. Ini rumah tangga Nabi SAW. Artinya indah, saling pengertian di antara istri Nabi. Tapi problematika ada, kecemburuan ada. Tapi mereka tahan demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Bukannya istri Nabi tidak saling cemburu, mereka saling cemburu. Tapi mereka bisa menahan kecemburuan mereka sehingga mereka bisa makan bareng. Ya. Tetapi terkadang ada kejadian yang buat mereka tidak tahan lagi, akhirnya terjadi cekcok ya. Suatu hari ketika Nabi SAW sedang di rumah Aisyah, kemudian istri Nabi sedang kumpul, tiba-tiba Zainab datang. Zainab bintu Jahshin, istri Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menarik tangan Zainab untuk mempersilakan masuk ya. Istrinya datang mungkin terlambat, dia pingin tarik, pingin apa? Nah, tapi yang lihat Aisyah. Ini lagi jatah saya di sini. Nabi narik tangan, ya biasalah, wajar kita laki-laki wajar narik. Tapi Aisyah cemburu. Aisyah mengatakan, "Hadhihi Zainab." Ya Rasulullah, itu Zainab. Maksudnya bukan saya. Kalau saya enggak apa tarik, ini kan jatah nginap saya. Itu Zainab, istri yang lain. Aisyah tegur, "Hadhihi Zainab." Ya Rasulullah, itu Zainab. Rasulullah pun enggak jadi. Enggak jadi apa? Enggak jadi menggandeng tangan
Zainab. Akhirnya Zainab dan Aisyah kemudian terjadi omel-omelan di antara mereka. Sampai keras suara mereka terdengar dari luar. Rumah Nabi kan hanya sekedar terbuat dari bukan dinding tapi pelepah korma, sehingga kalau ada suara keras bisa kedengaran di luar. Kemudian diiqamatkan salat karena rumah Nabi dekat dengan masjid. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahnya Aisyah, kebetulan lagi lewat dekat rumah tersebut. Dan dia mendengar suara Aisyah lagi diangkat, lagi ribut sama siapa? Zainab. Ya. Maka Abu Bakar berteriak dari luar, "Ukhruj ya Rasulullah ila salat, wahfi fi afwahihinna turab." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, keluarlah, sudah qomat salat." Itu ibu-ibu lemparkan pasir di mulut mereka. Mereka ini, mereka dengaran. Itu kan bapaknya Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW cuek aja, bertengkar. Dia tidak bela siapapun, tidak, diam aja terus pergi keluar menuju masjid untuk salat. Aisyah lalu berkata, "Al-an yaqdi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu fayaji Abu Bakar fayaf'al bi wa yaf'al." Bentar lagi Nabi selesai salat, enggak ada masalah sama Nabi, tapi bapak saya akan datang, kemudian dia akan menghukum saya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Benar, Aisyah. Begitu selesai salat, Abu Bakar masuk ke rumah. Dia tegur putrinya, "Atasna'ina hadza wahai Aisyah, kau berani melakukan ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Dia tegur Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang jadi perhatian kita, ketika terjadi pertengkaran antara Aisyah dengan Zainab, Rasulullah diam saja. Cuek, nonton, tidak komentar, tidak senyum. Ya udah biarin aja. Mau diapain? Ada permasalahan terkadang enggak bisa kita hadapi. Ya nonton aja ya. Nonton, nanti selesai tontonannya, selesai sudah ya. Kita nimbrung tambah parah. Lihat kondisi Nabi SWT. Aisyah sama Zainab. Mau bela siapa? Enggak bisa dihadapi. Mau bilang, "Ya Aisyah, dia cuma ngambil tangannya doang." Enggak mungkin juga begitu. Enggak bisa juga, "Zainab, maaf, ini lagi di rumah siapa?" Aisyah. Enggak gampang. Enggak bisa dihadapi. Enggak bisa dihadapi, lihat aja mau diapain. Berdoa sama Allah supaya selesai. Dan itu diantara cara metode kita menghadapi permasalahan rumah tangga. Terkadang kita enggak bisa apa-apa. Tidak bisa, bingung bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Ilmu yang kita pelajari tidak bisa kita terapkan, bingung mau ngapain. Ya, berdoa saja. Berdoa dan banyak apa? Istighfar. Astagfirullah, mungkin dosa-dosa kita, mungkin kesalahan kita. Ada problematika rumah tangga yang bisa kita hadapi, ada yang tidak bisa. Yang terbaik adalah kita diamkan. Kita diamkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian di antara cara menghadapi problematika rumah tangga adalah dengan bercanda. Dengan bercanda. Lagi marah-marahnya kita candain, ya, kita candain. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang Nabi, bagaimana sikap Nabi terhadap istri-istrinya, Nabi tidak sedang memposisikan dirinya sebagai seorang Nabi terhadap sahabat-sahabatnya. Artinya kita tahu para sahabat sangat hormat sama Nabi. Sampai Nabi kalau buang ludah saja mereka tampung ludahnya karena mereka tahu ludah Nabi apa? Berkah. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah berkhutbah, Rasulullah SAW berkhutbah dengan semangat sampai Rasulullah mengatakan, "Ijlisu, duduklah, ada masalah sesuatu." Rasulullah suruh sahabat duduk. Ada sahabat yang masih di luar, belum masuk masjid, dia langsung duduk. Saking taatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat hormat sama Nabi. Sampai mereka begitu hormatnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jarang bertanya, segan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat nunggu waktu yang lama, kalau mungkin setahun baru bisa nanya sama Nabi karena Nabi disegani. Disegani bukan karena jahat, tapi karena saking karismatik, murah senyum tapi disegani. Sampai kalau ada orang-orang Arab Badui datang, para sahabat senang. Karena Arab Badui kalau datang langsung tanya, "Ya Rasulullah," langsung tanya. Tanpa segan-segan langsung apa? Tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ustaz pun demikian. Ada orang datang segan nanya, "Ustaz, mohon maaf." Ada yang kayak Arab Badui juga ada. Langsung lagi ceramah potong, Arab Badui juga ada. Badui Lamongan kan. Jadi intinya
Para sahabat sangat segan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka rela mengorbankan diri mereka, harta mereka semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sikap itu tidak Nabi tuntut dari istri-istrinya. Artinya Nabi benar-benar ketika bersama istrinya seperti seorang suami. Yang istrinya terkadang salah, terkadang istrinya ngomel, terkadang istrinya diemin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat saja kalau bicara sama Nabi terkadang bisik-bisik, takut ngangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qauli, jangan kalian keraskan suara kalian di hadapan Nabi. Itu terjadi antara Nabi dan para sahabat, tapi ketika Nabi memposisikan dirinya di rumah, Rasulullah seperti suami yang lainnya. Kadang istrinya angkat suara, kadang istrinya ngomel, kadang istrinya ngambek. Ya. Jadi itu sikap Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Dengan sikap yang mengalah ya. Baik. Oleh karenanya, ya, ketika terjadi suatu kejadian Aisyah ngangkat suara di hadapan Nabi SAW, ya, karena memang Rasulullah SAW tidak mensikapi tegas terhadap istri-istrinya. Beliau membiarkan dan beliau sabar dalam menghadapi itu semua ya. Habis. 545. Terus? Oh, sudah enggak. Oh, jadi berarti bukan 645. Oh, 545. Alhamdulillah, disingkat ternyata 545. Tadi semua masih mukadimah ya. Intinya baru sedikit ya. Kita cepat-cepat aja. Jadi satu hari ya, Aisyah agak ngomel sama Nabi radhiyallahu taala anha dan dia mengatakan, "Wallahi, saya tahu ya Rasulullah, engkau lebih cinta kepada Ali daripada ayahku." Ya. Kemudian Rasulullah Aisyah sampai angkat suara. Entah apa masalahnya, intinya Aisyah sampai ngomong, "Wallahi ya Rasulullah, saya tahu engkau lebih cinta kepada Ali daripada ayahku." Abu Bakar lagi lewat, dengar Aisyah suaranya tinggi. Maka dia pun datang, masuk ke rumah dan dia mengatakan, "Ya benata Ummi Ruman, wahai putri istriku." Ya. Wahai anak perempuan istri, dia tidak mengatakan wahai putriku karena Aisyah Abu Bakar lagi marah. Dia mengatakan wahai putri istriku. Ya. Kadang saya juga kalau marah saya bilang sama istri saya lagi, "Itu anakmu." Ambil. Mana anak kita bersama. Kadang lagi, "Itu anakmu tuh." Anakmu. Kalau lagi anak nakal, anakmu anak kita bareng-bareng. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia juga begitu, dia mengatakan, "Ya ibnata Ummi Ruman, wahai putri istriku, wahai anak perempuan istriku. Araki tarfa'ina sautaki ala Rasulullah." Aku lihat kau angkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar datang ingin menggampar Aisyah, ingin marah, mukul Aisyah. Padahal tadi Aisyah baru ribut sama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisi demikian, kemudian Rasulullah menahan Abu Bakar, "Jangan." Bukan ya kesempatan nih. Dia enggak diulangi lagi. Gampar enggak. Rasulullah tahan Abu Bakar untuk menenangkan masalah. Akhirnya Abu Bakar keluar, masih marah, keluar. Karena dia enggak bisa memukul Aisyah atau menegur Aisyah. Ketika itu langsung Rasulullah SAW candain Aisyah. "Ya Aisyah, kaifa ra'aitini anqadtuki minar rajul?" Wahai Aisyah, lihat bagaimana saya telah menyelamatkan engkau dari lelaki tadi. Artinya akhirnya Abu Bakar keluar dalam kondisi marah. Setelah itu dia lewat lagi rumah, Rasulullah sama Aisyah lagi ketawa-ketawa, lagi bercanda. Abu Bakar kemudian berkata, "Adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma." Wahai Aisyah dan Rasulullah, masukkanlah aku dalam perdamaian kalian sebagaimana tadi aku telah masuk dalam pertempuran kalian. Candaan. Gimana? Sudah habis waktu? Mas? Sudah ya? Sudah. Mohon maaf ya, waktu sudah habis ya. Lain kali aja insyaallah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberkahi kita semua di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.